Kajian hati. Tenangkan hatimu. Sekarang kita berikan kesempatan lagi untuk yang bertanya, boleh ya A ya? Boleh, Ya, silakan. silakan Teteh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustadz, Teh Deswita, saya Amel dari Cimanggis. Saya memiliki teman dekat, di mana kami telah menjalin hubungan selama 3 tahun kurang lebih. Saat ini kami berencana untuk melakukan hubungan yang lebih serius. Terkendala bagi orang tua yang tidak merestui hubungan kita. Alasannya karena pacar saya ini tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Dilatar belakangi karena dia lebih aktif di berbagai organisasi masyarakat yang menurut pacar saya itu sebagai bentuk dia mengeksplor dirinya itu di sana. Jadi dia tidak mau memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Tetapi kan kita mau menjalin hubungan yang lebih serius. Dimana menurut saya itu bukan sebagai sebuah penghalang. Yang saya lihat saya mampu untuk berdiri dengan kemampuan saya sendiri saat ini dengan penghasilan yang alhamdulillah lumayan untuk kehidupan saya menurut diri saya. Tetapi orang tua tetap tidak menyetujui. Saya izin minta arahan. Saya juga nggak mau untuk berdurhaka gitu sama orang tua, tapi saya juga menyayangi pacar saya ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita mencintai seseorang, kita harus perjuangkan dengan kesungguhan dari apa yang kita hadirkan. Sekarang tanya lagi ke hati Teteh yang paling kuat. Kira-kira Teteh yakin gak dengan laki-laki ini? Kalau Teteh yakin, perjuangkan. Dan kalau laki-laki ini juga mencintai kita, pasti dia juga akan berjuang. Saya yakin dengan laki-laki ini karena dia memang yakin sama keyakinan dirinya untuk sebuah organisasi yang dia lakuin sekarang itu berdampak baik untuknya. Pada bab ekonomi kita bisa berjuang bersama. Betul. Tapi yang menjadi masalah kan calon Teteh ini belum bisa meyakinkan orang tua Teteh dengan keadaan yang dia miliki. Berarti maksud Ahilman kalau dia serius mencintai Teteh, dia juga harus meyakinkan orang tua Teteh bahwa saat anak perempuannya nikah sama saya, semua akan baik-baik saja. Betul? Betul. Karena saya percaya setiap orang tua pasti inginnya anaknya bahagia atau tidak? Bahagia. Pasti kok pelan-pelan kalau ada perjuangan, kalau ada kesungguhan pasti ada jalan. Betul? Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Pelan-pelan Teteh sama calon temuin orang tua, ngobrol baik-baik, ceritakan, sampaikan. Percayalah pasti ada kebaikan dari apa yang orang tua hadirkan untuk kita semua. Dan pesan Ahilman, jangan memaksa untuk melangkah sebelum kita mendapatkan restu yang terbaik dari orang tua. Tahan, pelan-pelan berjalan sampai ada waktu yang menjawab atas semua perasaan yang Allah hadirkan di hati kita. Itu pesan saya, mudah-mudahan bisa diterima. Kajian hati, tenangkan hatimu. Masya Allah Bunda. Bunda-bunda cantik di sini, mudah-mudahan hatinya sudah semakin terobati. Dan kita masih akan berikan kesempatan lagi Pak Ustadz untuk para bunda yang ada di sini boleh bertanya lagi. Saya Ibu Mimi. Saya
berumah tangga udah 18 tahun. A pernah berkata suami yang soleh adalah cerminan buat kita. Saya punya suami itu soleh banget, A. Sholat tidak tinggal ke masjid, puasa Senin Kamis, pokoknya soleh banget, A, gitu. Tetapi sama anak istri dia kasar, A. Jadi selama ini saya 18 menikah, dia tidak pernah memberi nafkah diri saya. Karena saya bekerja, A. Jadi kebutuhan anak saya menanggung. Sampai suatu saat kalau berkelahi gitu, ribut, selalu depan anak-anak. Saya bilang jangan depan anak-anak gitu. Saya takut trauma anak-anak, A, gitu. Dan kata-katanya kasar sekali, A, gitu. Sangat menyakitkan. Jadi kalau setiap berantem saya disuruh keluar kamu dari rumah. Saya diusir. Akhirnya titik terendah itu saya diusir berulang kali. Setiap berantem berusir, saya diusir di rumah. Pergi kamu dari rumah. Apakah itu udah merupakan talak buat saya, gitu. Setiap berantem saya diusir gitu. Akhirnya anak-anak saya udah menyerah, ya udah mama. Ayo kita pergi dari rumah. Tapi sekarang saya masih bertahan di rumah itu, demi anak-anak gitu. Apakah dengan bertahan saya di situ, apakah saya berdosa masih tinggal di rumah gitu? Membiarkan kezoliman terjadi dan kita bertahan dengan sesuatu yang menyakitkan kita, itu juga perbuatan yang salah. Bunda udah tahu itu menyakiti, udah tahu itu zolim sama kita, dan gak mau memperbaiki diri, gak mau bertobat, pergi. Bunda butuh bahagia dalam hidup, betul? Betul. Kecuali ada perubahan dalam hidupnya. Dan mohon maaf ya, siapakah orang yang paling baik dalam hidupnya? Orang yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya kepada Allah, dia menjaga segala kewajibannya kepada Allah. Tapi mohon maaf, orang kalau hubungannya dengan Allah baik, pasti dia juga akan baik akhlaknya dengan makhluk ciptaan Allah. Ini kan sholat itu harusnya berdampak pada kesolehan dalam hidupnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana mungkin orang sholat kok bisa gak bertanggung jawab dengan keluarga? Kok bisa KDRT sama istri? Kok bisa nyakitin anak-anak? Kok bisa gak ngasih nafkah? Boleh jadi, jangan salahkan sholatnya. Salahkan dia, barangkali tidak memahami arti sholat yang dia hadirkan. Coba kita bedah sedikit. Bunda ketika sholat, di akhirnya apa ucapan kita? Assalamualaikum. Assalamualaikum, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri, makna filosofinya apa? Setelah sholat kita harus jadi orang yang salam, menyelamatkan siapapun. Sama anak istri harus makin bikin selamat. Kok malah bikin kasar? Kok malah nyakitin? Izin ya. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, benerin tuh. Sholatnya benerin, puasanya benerin, baca Qur'annya benerin. Kalau udah bener, pasti akhlaknya bener. Betul? Betul. Masya Allah. Karena akhlak itu ada dua. Satu akhlak kepada Allah, dua akhlak kepada manusia. Betul? Betul. Kalau sudah benar hubungan kita dengan Allah, insya Allah kita akan perbaiki hubungan dengan manusia. Maka insya Allah orang yang baik hubungannya dengan Allah, harusnya dia baik hubungannya dengan manusia. Tapi nggak bilang talak nggak? Tidak bilang talak kan? Oke, baik. Bismillah, pelan-pelan.
Tapi kalau udah gak bisa dirubah, pergi. Bertahan terluka itu boleh selama lukanya bisa disembuhkan. Tapi kalau lukanya gak bisa disembuhkan, rasanya amputasi adalah pilihan terbaik untuk melangkah menemukan kebaikan dalam kehidupan kita. Semangat Bunda, Bunda harus bahagia, setuju? Tegar dalam hidup. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Sabar memang tidak ada batasnya. Tapi kemampuan kita bersabar ada batasnya. Betul? Jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kajian hati. Tenangkan hatimu. Silakan Pak Ustadz. Bunda sayang, orang tua itu adalah keramat yang paling indah dalam kehidupan kita. Bahkan kata Nabi SAW, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin masuk surga melalui pintu yang paling tengah, maka berbaktilah, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Semoga kita semua menjadi anak yang senantiasa membahagiakan orang tua kita. Dan yang sudah jadi orang tua bisa jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ibu kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, halalkan semua air yang pernah keluar dari tubuh ibu kami. Air ketuban saat mengandung kami. Air darah saat melahirkan kami. Air susu saat menyusui kami. Air keringat saat membesarkan kami. Air matanya saat mendoakan kami. Ya Allah, sayangi ibunda kami ya Allah. Ayah, Bapak, sebutkan nama ayah kita. Ya Allah, ayah kami yang bernama, sebut namanya. Bapak, ya Allah, muliakan ayah kami. Bahagiakan ayah kami. Halalkan keringat yang pernah keluar dari tubuh ayah kami mencari nafkah untuk kami. Ya Allah, sayangi orang tua kami ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, lembutkan hati keluarga kami, bahagiakan keluarga kami, dan kumpulkan kami sekeluarga di dalam surgamu nanti ya Allah. Bersama dengan orang tua yang kami cintai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.